Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai desain prototipe perangkat lunak pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, bahasan materi yang akan saya bahas ada dua. Yang pertama tentang konsep prototipe, yang mana di dalamnya terdiri dari pengertian prototipe, kategori dalam prototipe, manfaat prototipe, dan metode pembuatan prototipe. Yang kedua, konsep desain prototipe perangkat lunak, yang mana di dalamnya terdiri dari desain perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak, serta macam-macam desain software. Untuk bahasan yang pertama tentang konsep prototipe, di sini kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari prototipe. Jadi, prototipe adalah contoh yang mewakili sebuah model suatu produk. Fungsinya adalah sebagai alat uji suatu konsep atau proses suatu produk sebelum produk tersebut diperbanyak atau dilempar ke pasaran. Biasanya digunakan sebagai alat evaluasi atas desain baru yang dibuat oleh sebuah perusahaan. Jadi intinya sebuah prototipe ini adalah sebuah model, sebuah produk contoh yang nantinya akan diperlihatkan kepada masyarakat. Setelah produk ini sesuai atau sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian di masyarakat sudah dapat diterima, maka produk tersebut akan bisa kita perbanyak dan dilempar ke pasaran seperti itu. Yang kedua, kategori dalam prototipe. Di sini ada 4. Ada prototipe sebagai pembuktian teori. Jadi, prototipe berfungsi untuk menguji desain harus menyajikan kecocokan visual. Yang kedua, prototipe bentuk. Jadi, prototipe bentuk hanya digunakan untuk memberikan pembelajaran mengenai bentuk umum dalam suatu barang tersebut. Kemudian yang ketiga, prototipe visual. Jadi, prototipe ini dibuat sesuai dengan tampilannya, nuansanya, material, dan dimensi dari produk asli. Yang keempat, prototipe fungsional. Prototipe fungsional ini memiliki komponen yang hampir mirip dengan komponen sebenarnya. Hal ini membedakan dengan produk aslinya, yaitu prototipe fungsional ini dibuat dengan biaya yang murah. Jadi, prototipe ini dibuat terlebih dahulu dengan harga yang murah agar nantinya ketika dipasarkan, produk ini benar-benar laku di pasaran seperti itu. Manfaat dari prototipe. Yang pertama, prototipe dapat digunakan sebagai alat uji dan penyempurnaan suatu desain produk. Yang kedua, prototipe berfungsi untuk menguji performa berbagai jenis bahan. Yang ketiga, prototipe merupakan alat bantu deskripsi sebuah produk. Jadi, dengan adanya prototipe ini, jika kita perlihatkan kepada masyarakat, ini prototipe dari produk kita, maka otomatis masyarakat itu sudah paham, oh ini adalah produk ini, fungsinya adalah ini, dan seterusnya. Jadi intinya prototipe adalah contoh produk yang kita pasarkan seperti itu. Yang keempat, prototipe dapat membuat orang lain menganggap serius bisnis Anda. Nah, prototipe ini sangat penting sekali. Misalkan kita menjadi seorang programmer atau membuka bidang usaha pembuatan perangkat lunak. Jadi kita misalkan ada sebuah klien. Klien meminta seperti apa prototipe programnya. Jadi kita sudah ada contoh programnya. Ini prototipe programnya. Nah, jadi dengan adanya prototipe ini, orang lain tuh menganggap serius dari bisnis kita sendiri seperti itu. Kemudian metodenya, metode pembuatan prototipe. Yang pertama, metode non-komputer. Yang kedua, metode berbasis komputer. Untuk yang pertama, metode non-komputer. Metode ini biasanya dikerjakan lebih awal dalam proses pembuatan karena penggunaannya tanpa menggunakan komputer. Jadi, prosesnya itu agak lama. Nah, jenis metodenya non-komputer itu yang pertama ada sketsa atau mock-up. Jadi, sketsa atau mock-up-nya ini dikerjakan secara manual menggunakan tangan tanpa menggunakan komputer. Dan yang kedua adalah storyboarding. Yang kedua, metode berbasis komputer. Nah, metode ini biasanya dikerjakan kemudian. Jadi,
kondisional, bisa langsung dikerjakan karena dengan menggunakan komputer prosesnya akan semakin cepat. Nah, contohnya seperti ini jika kita menggunakan manual. Kita gambar secara manual. Ini mockup-nya, mockup dari aplikasi, kemudian ada storyboard dikerjakan secara manual, digambar biasa menggunakan tangan. Nah, untuk bahasan yang kedua mengenai konsep desain prototipe perangkat lunak. Desain perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Nah, jadi desain perangkat lunak ini termasuk dalam inti teknik dari proses rekayasa perangkat lunak. Begitu persyaratan perangkat lunak telah mulai ditentukan, desain perangkat lunak menjadi yang pertama dari 3 aktivitas teknik. Nah, jadi desain ini menjadi hal yang paling diperhatikan sebelum kita mengcoding dan melakukan pengujian. Karena dengan adanya desain ini kita bisa tahu user interface-nya seperti apa yang diinginkan oleh klien yang membuat aplikasi itu, seperti itu. Yang kedua, desain dan kualitas perangkat lunak. Jadi, McLaughlin ini mengusulkan 3 karakteristik. Yang pertama, desain itu harus mengimplementasikan persyaratan eksplisit dan implisit yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi, apapun yang diinginkan oleh pelanggan, silahkan diimplementasikan pada program atau karya yang kita buat. Yang kedua, desain harus menjadi panduan yang dapat dibaca, dapat dipahami bagi mereka yang menghasilkan kode dan yang menguji, serta memelihara perangkat lunak. Jadi dengan adanya desain itu kita sudah tahu, oh fungsinya form ini untuk menambah, dan seterusnya. Kemudian, desain harus memberikan suatu gambaran lengkap mengenai perangkat lunak yang menekankan data dan domain perilaku dari perspektif implementasi. Jadi, desain itu harus sudah mendeskripsikan. Jadi, form ini gunanya untuk melakukan pendaftaran. Form ini gunanya untuk melakukan cetak data dan seterusnya. Sudah bisa menggambarkan dari fungsi program tersebut. Setelah itu, desain yang baik harus memperhatikan beberapa kriteria. Di sini ada 6 kriteria. Desain harus memperlihatkan suatu organisasi dengan baik, kemudian desain harus modular, desain harus berisi data, desain harus membawa ke arah modul, kemudian desain harus mengarah pada interface yang mengurangi kompleksitas hubungan. Nah, kemudian yang keenam, desain harus didapat dengan menggunakan metode berulang-ulang. Jadi intinya, sebuah desain yang baik itu harus memperhatikan keenam kriteria ini. Yang intinya dari beberapa kriteria ini, desain yang baik harus dapat menggambarkan inti dari sebuah program tersebut. Jadi kita dengan hanya melihat desain itu, maka kita sudah bisa paham, oh fungsinya dari program ini adalah untuk pengendalian, misalkan untuk pengendalian data, untuk penambahan data, untuk menguji apa misalkan, untuk mencetak dan seterusnya. Jadi dengan adanya desain itu kita sudah paham fungsi dari perangkat lunak itu. Setelah itu, prinsip desain perangkat lunak. Di sini ada 10, silahkan dibaca sendiri. Menurut Darvis itu yang mengusulkan serangkaian prinsip bagi desain perangkat lunak, diantaranya ada 10 ini, silahkan dibaca. Jadi, saya bacakan salah satu, desain tidak boleh berulang. Jadi, dengan adanya desain itu, antara desain pendaftaran dengan pencetakan tidak boleh berulang, tidak boleh diulangi lagi, harus berbeda seperti itu. Kemudian yang misalkan yang ke-8 saya contohkan, desain bukanlah pengkodean. Jadi antara yang mendesain dengan yang mengkode itu berbeda orang. Yang desain sendiri, yang mengkode sendiri. Nah, ini ada tim tersendiri. Jadi dengan adanya desain itu, yang melakukan pengkodean atau yang mengcoding sudah paham maksudnya dari desain ini untuk apa. Nah, seperti itu. Saya lanjutkan. Macam-macam desain perangkat lunak. Di sini ada 4. Yang pertama ada desain arsitektur. Jadi ini untuk mengembangkan struktur program modular dan merepresentasikan hubungan kontrol antar modul. Jadi antara form-form dalam sebuah program yang kita kerjakan tuh saling berhubungan. Yang kedua, desain interface.
Desain interface ini memberikan suatu gambaran mengenai struktur program pada rekayasa perangkat lunak. Jadi, desain interface ini, jika kita mengerjakan sebuah program, maka otomatis kita bisa paham yang sudah saya jelaskan tadi, interface-nya itu fungsinya untuk apa. Kemudian strukturnya seperti apa. Yang ketiga, desain prosedural untuk menetapkan detail algoritma yang akan ditanyakan dalam suatu bahasa tertentu. Jadi kita sudah paham dengan desain itu kita akan menggunakan bahasa pemrograman apa. Nah, seperti itu. Yang keempat, desain codingnya. Nah, di sini berarti sudah masuk ke tahap pengkodingan. Jadi ini adalah desain codingnya akan menggunakan apa. Di sini ada skema desain arsitektur. Dapat dilihat di sini. Software arsitektur itu terdiri dari beberapa skema desain. Ada dari desainnya sendiri, ada dari kualitas atributnya, ada dari lingkungan IT-nya, environment-nya, kemudian dari SDM-nya atau dari human-nya, kemudian ada dari business strategi atau strategi bisnisnya. Nah, ini contoh dari desain interface. Nah, ini contoh dari desain Android, aplikasi Android. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Untuk minggu depan akan saya ajari bagaimana caranya membuat sebuah mockup aplikasi atau desain aplikasi yang nantinya kalian akan buat sehingga kalian bisa memiliki gambaran, oh seperti ini caranya mendesain sebuah aplikasi. Seperti itu. Jika ada pertanyaan atau ada materi yang belum paham, silahkan tanyakan di komentar Google Classroom atau silahkan tanyakan di komentar YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.